Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama. Di minggu yang pertama Februari kita membahas tentang peran di dalam keluarga. Minggu yang kedua kita bersama-sama belajar setelah peran lalu prahara dalam keluarga. Nah, hari ini kita belajar apa? Dan kita akan nanti belajar bersama-sama tentang harapan dalam keluarga. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan ayat ini, izinkan saya cerita lebih dahulu. Jadi saya tuh punya satu menu makanan favorit. Jadi kenapa ini saya katakan favorit? Karena bukan hanya sekedar rasa dan selera saja. Tapi bagi saya menu makanan ini adalah mengandung satu kenangan khusus dalam hidup saya. Ketika saya ada berdua di rumah dengan almarhum bapak saya. Dan ini adalah menu yang selalu dia masak. Menunya adalah sayur tahu tempe, kuahnya santan gitu kan. Saya rasa di Jawa ini, di Jawa Tengah pun, di Magelang pun ada. Gitu. Nah, yang membedakan adalah ketika saya ada di rumah, karena kami tinggal di Jawa Timur, yang mana kebanyakan cita rasanya adalah gurih, sementara di Jawa Tengah itu kan lebih ke manis ya. Ketika saya membayangkan menu masakan tersebut, sayur tahu tempe dan santan itu, saya terlintas gini. Ada rasa gurih, lalu nanti saya makan sama kerupuk. Ketika saya makan, saya teringat kenangan di mana saya makan berdua dengan ayah saya. Nah, ketika saya menikah tahun 2020, saya tinggal di Magelang, saya tidak pernah menjumpai menu itu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, saya makan ke satu tempat makan di Magelang dan ketemu menu itu. Saya senang sekali karena saya beranggapan bahwa ini akan membawa saya pada nostalgia cita rasa masa lalu ya. Ribet banget ya makan aja pakai nostalgia gitu. Nah, tapi pada waktu saya makan saya sambil membayangkan, saya beli kerupuk lalu saya pulang membayangkan saya akan makan di rumah yang terbersit dalam bayangan saya adalah ada rasa gurih yang cukup kental, lalu nanti saya teringat bagaimana bapak saya menyiapkan makanan tersebut dan akhirnya tersaji, kerupuknya sudah tersedia. Ritual saya sebelum makan karena saya orang Kristen, cuci tangan dan berdoa gitu kan. Nah, lalu ketika sudah selesai saya ambil sendok, saya masukkan, hilang semua bayangannya. Kenapa? Rasanya manis, betul. Hilang semua bayangan di pikiran saya yang tadi, nostalgia, kenangan masa lalu, bagaimana semua yang ada di pikiran dan bayangan saya, semuanya hilang. Dan itu membawa saya pada satu sikap, saya tidak akan beli menu ini di kota ini. Saya bersikap apatis pada satu menu ini. Sayur tahu tempe, kuahnya santan. Saya nggak mau beli di tempat manapun. Karena selalu saya ketemu, selalu rasanya manis. Nah, Bapak Saudara, seringkali kita hidup berdasarkan seperti itu. Karena kita menjumpai kekecewaan di dalam bayangan kita, dalam harapan kita punya satu keinginan, ekspektasi tertentu dan semua yang berjalan ternyata berbeda, yang timbul adalah kekecewaan. Apa yang seringkali kita lakukan ketika kita menghadapi kekecewaan? Kita berkata seperti ini, sudah saya nggak mau melakukan ini, kita bersikap apatis, saya nggak mau peduli sama orang lain. Dan dalam konteks keluarga seringkali kita ketemu. Kita tinggal satu rumah mungkin, kita ketemu dalam lingkungan kita yang dekat dengan keluarga kita. Dan ketika kita menjumpai harapan dan keinginan kita tidak terlaksana, maka kita bersikap apatis. Kamu ya kamu, saya ya saya. Di momen seperti itulah kita tidak berjumpa dengan sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas harapan di dalam keluarga yang akan kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-37. Teks ini akan menolong kita melihat bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar hidup menurut pandangan kita masing-masing, tapi hidup berdasarkan nilai yang Alkitab berikan kepada kita. Bagaimana kita mengambil sebuah harapan, bagaimana dasar pengharapan kita, dan terlebih pada konteks pembahasan kita yaitu keluarga, bagaimana kita bisa berharap di dalam keluarga kita yang tidak sempurna, kita menemukan sumber pengharapan yang tepat. Kita akan membaca teks ini tapi tidak sampai selesai, kita membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Nanti kita akan membaca bergantian, saya akan membaca ayat 8, Saudara ayat 9, kita bergantian sampai selesai di ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya bacakan ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem
Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah bersus seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Amin. Ya, teks kali ini kita akan merenungkan dalam 3 poin, yaitu tentang keinginan, kesedihan, dan kebangkitan. Bagian yang pertama kita masuk ke bagian keinginan. Teks yang kita baca tadi ayat 8 sampai ayat yang ke-13, kita akan mencoba menguraikan teks itu, ayat itu, di mana kita bisa menemukan keinginan bagi si perempuan Sunem itu. Mari kita melihat yang pertama dulu, perempuan Sunem yang kaya raya. Jadi ada sebuah indikasi bahwa Elia ini seringkali melayani dan melewati kota Sunem atau daerah Sunem itu. Dan dia mampir ke daerah tersebut. Di daerah tersebut perempuan ini menurut tafsiran dan komentari itu bukan hanya sekedar kaya tapi terpandang. Jadi dia cukup saleh, keluarganya kaya, makmur, terpandang, dan ketika mereka mendapati bahwa yang berkali-kali mampir ini yaitu Elisa itu dikatakan adalah abdi Allah, maka mereka punya ide gitu kan. Istrinya bilang kepada suaminya, Pak, gimana kalau kita membuat sebuah perencanaan bahwa orang yang datang kepada kita ini kita buatkan tempat yang khusus. Dibuatlah kamar yang khusus, dibuatkanlah satu meja, kursi, kasur, penerangan, dan pokoknya semuanya disiapkan dengan khusus supaya pada waktu abdi Allah ini datang mereka bisa tinggal di situ beristirahat. Nah, apakah perempuan Sunem ini atau keluarga yang ada di Sunem ini menyiapkan semuanya itu hanya berdasarkan dia kaya dan terpandang saja? Kalau kita melihat sebenarnya apakah yang mendasari mereka membuat itu? Ada sebuah kultur zaman kuno yang masih tersisa sampai hari ini, yaitu yang namanya keramahan. Nah, saya kasih contoh misalnya. Sampai hari ini saya menjumpai ketika saya pulang ke Nganjuk gitu, rumah saya dekat dengan sawah. Jadi setiap kali ada orang datang ke sawah gitu kan, lalu ketemu dengan beberapa kerabatnya, mereka bilang gini, Pak ini ayo mampir ke rumah. Gitu kan. Nah, biasanya orang yang merasa cukup dekat tapi jarang ketemu, maka mereka menawarkan, ayo Pak monggo mampir masuk ke rumah. Nah, kultur itulah yang sama yang kita dapati di perempuan Sunem ini atau di daerah Sunem ini. Mereka mengajak bahwa orang harus masuk ke rumahnya, dijamu, disiapkan tempat, lalu mereka bukan hanya sekedar singgah tapi mereka datang ke tempat itu untuk beristirahat. Tapi bukan hanya sekedar keramaan saja. Jadi zaman itu tidak sama seperti kita. Kita sekarang kita bisa menyewa hotel atau tempat penginapan dengan harga yang cukup murah. Tapi zaman dulu penginapan itu enggak semua orang bisa akses. Hanya orang-orang tertentu dan itu dibilang cukup mahal. Selain daripada itu, orang yang berpergian jauh punya resiko. Resikonya apa? Bahaya dirampok di perjalanan. Makanya menawarkan, ayo Pak mampir ke rumah, tinggal di rumah ini, saya siapkan tempat. Itu bukan hanya sebuah kultur, tapi ada sebuah keuntungan mereka bisa selamat, mereka terjamin dan bisa tinggal di situ dengan keramahan yang mereka terima. Nah, inilah kenapa perempuan Sunem ini menyiapkan semuanya serba detail, kamarnya dibangun, semua perlengkapannya disiapkan dan supaya tinggal di situ dengan aman dan nyaman.
Dan ketika Elisa mendapati keramahan dari si empunya rumah, keluarga Sunem ini, maka Elisa ini bertanya, perempuan Sunem, ada enggak yang bisa saya bantu? Kira-kira apa kebutuhanmu, barangkali bisa saya sampaikan kepada raja, kepada pejabat, semua keluh kesahmu mungkin apa yang kamu butuhkan biar saya sampaikan supaya mungkin bisa menolong hidupmu. Tapi menarik jawabannya, mari kita perhatikan lagi ayat yang ke-13 tadi. Apa jawab perempuan itu? Dikatakan di sini, aku ini tinggal di mana? Di tengah-tengah kaumku. Pertanyaannya gini, apa yang kamu butuhkan? Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, saya berikan terjemahan yang cukup jelas untuk membantu kita mengerti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Wanita itu menjawab, saya tinggal di antara kaum keluarga saya dan tidak kekurangan apa-apa. Jadi perempuan Sunem ini atau keluarga Sunem ini adalah keluarga yang kaya. Dan ketika ditanya, apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa kamu sampaikan supaya bisa saya bantu, supaya mungkin saya bisa tolong. Lalu jawabannya adalah saya baik-baik saja, saya tidak butuh apa-apa. Saya tinggal di antara kaum keluarga artinya bahwa saya punya teman dekat, saya punya kerabat dekat, saya punya orang-orang yang dekat dengan saya. Dan saya tidak kekurangan apa-apa. Jadi pertanyaan dari Elisa, apa yang kamu butuhkan? Jawabannya adalah saya tidak butuh apa-apa. Tapi apakah benar perempuan ini tidak membutuhkan apa-apa? Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Mungkin saya boleh minta tolong dibantu dibacakan 4 ayat ini. Amin. Ya. Apa yang dibutuhkan? Aku enggak butuh apa-apa. Lalu ayat 14, kemudian Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat? Gehazi hamba dari Elisa mengatakan, dia ini tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu Elisa panggil orang itu, kamu akan mempunyai seorang anak tahun depan. Tapi menarik jawabannya, dikatakan di ayat yang ke-16. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mari kita lihat polanya. Elisa bertanya, apa yang kamu butuhkan? Jawab perempuan ini, saya enggak butuh apa-apa. Lalu ketika diketahui apa yang dibutuhkan, oh kamu memang kaya, kamu punya segalanya, tapi kamu enggak punya ini, kamu enggak punya anak. Ketika diketahui mereka enggak punya anak, Elisa jawab, tahun depan kamu akan menggendong anak. Lalu yang menjadi jawabannya adalah, tolong jangan bohong, jangan berdusta kepada hambamu ini. Dia punya keinginan tapi enggak mau diungkapkan. Dia tahu bahwa ada sebuah harapan dalam dirinya, ada sebuah keinginan dalam hatinya dan dia enggak mau ungkapkan. Harus bercakap berapa kali baru dijelaskan bahwa ya aku pengen ini sebenarnya. Karena apa? Karena jawabannya jangan bohong dong. Artinya apa? Pak Elisa, sepanjang hidup saya sudah capek berharap. Sepanjang hidup saya sudah coba berbagai macam cara untuk saya bisa punya anak. Tapi berkali-kali harapan saya hancur. Tolong kali ini kalau Pak Elisa bilang begitu, jangan bohongi saya. Soalnya kalau Pak Elisa bohong dalam hal ini, hancurlah harapan saya. Jadi apa keinginan dari perempuan ini? Apa keinginan dari keluarga ini? Mereka ingin punya keturunan, mereka ingin punya anak, tapi keinginan itu tidak pernah terlaksana. Tapi yang menarik adalah bagaimana perempuan ini selalu menutupi keinginan hatinya. Dia tidak jawab, lalu dia mencoba menimbun semua keinginan hatinya dengan berkata, saya tidak butuh apa-apa. Saya sudah cukup, saya kaya, saya punya segalanya, saya punya banyak saudara, saya enggak butuh apa-apa. Tetapi ketika diketahui mereka enggak punya anak, baru tersentil. Jangan bohong ya, kalau ini tuh sensitif bagi saya. Ini keinginan saya bertahun-tahun. Banyak dari kita sama seperti perempuan Sunem ini. Kita berusaha kelihatan baik-baik saja. Kita berusaha tidak ada masalah. Ditanya apa yang kamu butuhkan? Enggak butuh apa-apa.
Aku bisa sendiri kok. Tapi ketika kita masuk ke dalam perenungan hati kita mendapati sebenarnya ada keinginan yang tidak berani kita ungkapkan. Saya sebut sikap ini adalah apatis. Saking takutnya untuk berharap, saking takutnya dia mengungkapkan keinginannya, dia takut kecewa. Iya kalau jadi, kalau enggak, lebih baik bersikap biasa aja. Baik-baik saja. Enggak usah minta-minta, enggak usah bilang-bilang, diam-diam aja. Karena kalau diketahui, kalau ngomong, ya kalau kejadian. Kalau enggak kejadian, mengecewakan. Dan seringkali orang percaya juga bersikap dalam hidupnya skeptis. Bagaimana orang Kristen bersikap skeptis? Dengan cara datang ke gereja, beribadah, bekerja, berusaha, berkeluarga. Tapi ketika berdoa, terima kasih Tuhan atas segala yang kau berikan dalam hidupku. Aku bersyukur, haleluya, amin. Ada keinginan yang tidak pernah diungkapkan di dalam doanya, dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau aku minta, ya kalau kejadian. Kalau enggak, kecewa hidupku. Kalau aku minta, ya kalau diberi. Kalau enggak, bagaimana semuanya ini? Harapanku bisa hancur. Ya kalau keinginanku terlaksana. Kalau enggak, semuanya akan terasa mengecewakan. Disinilah orang Kristen menaruh curiga pada Tuhan. Bagaimana orang Kristen bisa bersikap skeptis? Mereka memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pelit. Aku enggak mau minta sama Tuhan lah. Ya kalau nanti aku minta dikasih. Kalau enggak, mending gak usah minta aja lah. Daripada kecewa. Orang Kristennya skeptis, dia mungkin berdoa, dia mungkin melakukan ibadahnya normal seperti sewajarnya. Tapi pemahamannya tentang Tuhan curiga. Jangan-jangan Tuhan ini kejam. Kalau aku minta, ya kalau dikasih. Kalau malah sengsara gimana? Wes gak usah doa aja. Kan hidup akan berjalan baik-baik saja. Karena ada kasih karunia Allah. Biarin aja. Ini adalah orang Kristen yang skeptis. Hidup beragama tapi tidak berharap kepada Tuhan. Hidup mengabdi kepada Tuhan tapi tidak pernah percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang beranugerah dan pemurah. Aku tahu hari ini Tuhan memegang hidupku. Ya biarin aja lah. Aku tahu Tuhan memegang langkahku dan Tuhan akan menuntun setiap jalanku. Biarin aja lah. Gak berani minta, gak berani mengungkapkan keinginan. Hidup berjalan biasa-biasa saja. Sama seperti perempuan Sunam tadi, biasa-biasa aja. Ditanya apa kebutuhanmu? Enggak butuh apa-apa. Everything is okay. Gak masalah, gak ada masalah kok. Dilayani gak mau. Diajak doa enggak mau. Pokoknya enggak apa-apa kok, semuanya aman. Udah, yang lain aja yang lebih membutuhkan. Saya enggak usah. Kadangkala sikap skeptis itu tidak nampak secara frontal. Secara halus. Dan kecurigaan terhadap Tuhan akan mendorong orang ini. Enggak usah doa. Enggak usah setia. Enggak usah pelayanan. Enggak usah cinta Tuhan. Makin lama membawa hidupnya makin jauh kepada Tuhan. Karena dia memahami Tuhannya penuh kecurigaan. Ya kalau Tuhan beri, kalau enggak. Dia memahami Tuhannya adalah pribadi yang pelit. Dia memahami Tuhannya adalah pribadi yang kejam. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan talenta. Ada 3 hamba. Hamba dengan 5 talenta, 2 talenta dan yang terakhir 1 talenta. Hamba yang 1 talenta ini ketika dikasih 1, apa yang dikerjakan? Simpan, dikubur. Tuanku itu kan jahat. Daripada aku nanti menerima sengsara, daripada aku nanti dihukum, diam aja. Gitu. Ketika kita gagal memahami Allah kita, Bapa kita sebagai pribadi yang penuh anugerah dan pemurah, disitulah kita mirip dengan hamba yang terakhir. Kita salah pemahaman tentang Tuhan.
Kita menutup diri, kita nggak ngapa-ngapain, semuanya berjalan wajar dan normal, kita nggak mau berharap kepada Tuhan, dan tinggal tunggu waktu, makin lama makin jauh. Maka kalau kita orang percaya tidak berani mengungkapkan keinginan hati kita kepada Tuhan, bagaimana selama ini kita mengenal Tuhan? Apakah kita memahami Tuhan sebagai pribadi yang pelit, pribadi yang kejam, sehingga kita takut untuk meminta, takut untuk menjelaskan keinginan hati kita, takut untuk mengungkapkan semua yang ada dalam hati kita. Kita merasa baik-baik aja, atau ini kalimat klasiknya, Tuhan Engkau tahu isi hatiku. Haleluya, amin. Doa bukanlah mantra. Doa itu relasi, hubungan dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita berani mengungkapkan kepada Tuhan semuanya. Kerapuhan kita, ketakutan kita, kesendirian kita, semuanya diungkapkan kepada Tuhan. Karena Tuhan, aku gak mau sendirian, aku mau ditemani, aku gak mau dilupakan. Tolong ingat aku, tolong kasih aku. Keinginan hatinya diungkapkan. Jadi pertanyaan yang kita perlu renungkan dalam poin yang pertama. Selama ini kita memahami Tuhan seperti apa? Memahami Tuhan yang pemurah atau memahami Tuhan yang pelit? Atau selama ini kita memahami Tuhan yang jahat? Atau malah kita memahami Tuhan yang penuh anugerah? Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Setelah keinginan, yang kedua adalah kesedihan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan ayat ini, Bapak Saudara perhatikan. Ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjerilah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Bukankah sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila aku katakan kepadamu. Keinginan hatinya yang tidak terungkapkan, terkorek diungkapkan oleh Tuhan dan Tuhan jawab. Dia itu menimbulkan sukacita yang besar, harapan yang tidak pernah terungkapkan bisa terjawab. Dia bersukacita karena apa yang didambakan selama ini terjawab. Tetapi pada momen ini semua mimpi indahnya jadi mimpi buruk. Kenapa? Karena apa yang didambakan selama ini hilang, lenyap. Anak yang selama ini didamba-dambakan mati. Inilah kesedihan dari perempuan Shunem itu. Selama ini dia nggak mau berharap, sekalinya Tuhan jawab, harapannya terkabul. Tetapi pada kali ini, semua yang sudah dia dambakan, semua sukacita yang dia mungkin selama ini alami, hilang, lenyap, menjadi penderitaan dan menyedihkan. Satu kali saya pernah melayani di satu gereja, saya harus melatih tim musik dari gereja tersebut. Saya datang lalu pada waktu itu saya baru beli helm. Pada zaman saya masih muda itu helm yang paling ngetren tuh INK gitu ya. Harganya sampai 150 lebih. Nah, jadi saya punya helm itu saya taruh di motor. Pikir saya gini, ini gereja nggak ada yang ngambil gitu kan. Saya masuk ke dalam latihan bersama teman-teman gereja tersebut dan setelah 2 jam saya pulang. Rek, ojo guyon ta. Jangan bercanda. Ini helmku mana? Jangan bercandanya jangan parah-parah gitu kan. Saya suka bercanda, tapi yang ini kayaknya parah deh. Enggak Mas,
Nggak ada yang ngambil. Lalu koster gereja keluar. Mas Haris, di hari ini ada kecurian helm sampai 2 kali. Nah ini yang ketiga, mati aku. Saya pulang dengan gak pakai helm, perjalanan dari gereja ke rumah saya itu sekitar 8 kilo. 8 kilo saya gak pakai helm, saya meratapi nasib helm saya. Aduh, sekalinya punya helm bagus kok dicuri orang gitu. Itu saya merasa kesedihan yang gak bisa saya lupakan. Saya membayangkan perempuan Sunem itu jauh berkali-kali lipat pasti. Sesuatu yang didambakan selama ini hilang lenyap, dia sedih, mungkin bukan hanya nangis. Dia geru-geru mungkin, dia berteriak-teriak, dia saking sedihnya, ini bagaimana? Aku kan gak minta, tapi dikasih, tapi kok diambil? Loh, gimana? Alangkah lebih mudah kalau kita gak memiliki apa-apa. Tapi kalau punya terus hilang, sedihnya minta ampun. Inilah kenapa di poin 1 tadi, kenapa perempuan ini tidak berani berharap. Kenapa perempuan ini tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Karena dia tahu, jangan-jangan kalau nanti kejadian, aku takut, aku sedih, aku hancur. Bapak saudara, disinilah kita sering bertanya, lalu Tuhan itu bagaimana sih? Apa Tuhan itu kejam? Apa itu Tuhan jahat? Apakah Tuhan suka mempermainkan hidup manusia? Mari kita renungkan ini. Kebenaran yang mungkin susah untuk kita telan. Segala sesuatu yang datang kepada kita. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Yang baik atau yang buruk. Berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Berada di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Tidak ada yang namanya kebetulan bagi Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sukacita, dukacita, sedih, senang, semuanya Tuhan izinkan, tidak ada yang kebetulan. Tapi yang menarik adalah perempuan ini di dalam kesedihannya, apa yang dia lakukan. Mari kita perhatikan ayat 25 sampai 28. Mari perhatikan ayat 25 sampai 28. Amin. Jangan aku diberi harapan kosong. Betapa menyakitkan kesedihan perempuan Sunem ini. Dari awal dia tahu harus bersikap bagaimana bertemu dengan abdi Allah. Ditanya harus jawab apa dia tahu. Harus menyatakan yang bagaimana, cara menutupinya bagaimana dia tahu. Supaya dia tidak mendapati harapan kosong. Tapi kali ini perempuan ini menghadapi situasi yang sulit. Kesedihannya bukan hanya sekedar sedih, kesedihannya sangat menyakitkan. Kalau kita perhatikan tadi 2 ayat terakhir, ayat 23 dan 24. Dikatakan bahwa jangan pergi gitu kan. Jangan khawatir, aku pergi akan kembali gitu kan. Tapi pada waktu dia pergi, dia katakan, kalau aku pergi, tolong cepat-cepat. Kalau enggak saya suruh berhenti, jangan berhenti. Dia tahu menghadapinya, tapi dia juga tahu bagaimana ini tuh situasi yang enggak baik-baik saja. Jadi kayak bertentangan gitu. Kalau kita perhatikan lagi ayat yang kita baca tadi. Ketika dia bertemu dengan Gehazi, Gehazi bertanya, gimana keluargamu? Lalu apa jawab perempuan tersebut? Menarik sekali. Selamat. Enggak dikatakan siapa yang selamat, apakah suaminya, apakah dirinya, atau anaknya. Tetapi yang dia cari bukan Gehazi. Yang dia cari adalah Elisa, abdi Allah. Dia bertemu dengan Elisa dan dia datang, dia tersungkur, dia pegang kakinya. Lalu Gehazi bilang, jangan, perempuan gak boleh dekat-dekat dengan abdi Allah. Tapi Elisa bilang, biarkanlah hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini kepadaku. Tidak diberitahukannya kepadaku. Disitulah perempuan ini mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan kebingungan emosi dalam dirinya. Antara dia marah, dia takut, dia cemas, dia sedih. Semuanya jadi satu. Dia bingung. Kemana dia cari?
Dia cari pada orang yang sudah menjawab semua harapannya. Dia datang kepada abdi Allah. Dia datang kepada Elisa. Elisa, Bapak Elisa, gimana ini? Aku kan gak minta. Kenapa kok jadi seperti ini? Bayangkanlah raungan hatinya, suaranya ketika dia bertemu kepada Elisa yang menjanjikan gini, tahun depan kamu akan gendong anak. Betapa menyakitkan kesedihan perempuan Sunem itu. Enggak jelas apakah dia marah, apakah dia kecewa, apakah dia sedih, apakah dia putus asa, apakah dia hancur hati, apakah dia bingung. Semuanya jadi satu dalam kesedihannya. Dan itu menyakitkan sehingga dia berkata, aku jangan diberi harapan kosong. Aku gak bisa diginiin. Bukankah ini yang membuat kita takut berdoa? Bukankah ini yang membuat kita takut radikal cinta Tuhan? Aku gak mau cinta Tuhan. Menderita, gak mau aku menderita. Aku gak mau setia kepada Tuhan, gak enak. Aku gak mau itu. Kita gak mau dekat kepada Tuhan. Kita gak mau mencintai Tuhan. Karena kita gak mau mengalami kehilangan, gak mau sedih, gak mau melepaskan semua yang kita inginkan. Dan Alkitab dengan jelas, itu menyakitkan. Dan yang menarik adalah, saya meminjam pengertian ini dari Pastor Yosua Yusuf. Dia menjelaskan ada 3 respon saat orang mengalami kesedihan. Ketika orang menghadapi kesedihan, yang pertama dia akan menutup diri. Dia akan mundur, menutup diri dan berkata, aku tahu Tuhan berdaulat. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Yang dapat saya lakukan, ya hanya nerima nasib saja. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Apa yang terjadi, terjadilah. Kue sera-sera. Ya sudah. Kan saya gak bisa ngapa-ngapain. Mundur aja lah, gak usah gereja-gerejaan. Gak usah pelayanan-pelayanan. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Mundur aja. Tapi ada respon yang kedua. Beberapa dari kita mungkin mengalami ini. Ketika kesedihan datang, aku tahu Tuhan berdaulat, berkuasa dalam hidup saya. Dia mengizinkan semua hal yang terjadi dalam hidupku termasuk rasa sakit ini. Jika Tuhan telah melakukan ini kepada saya, maka saya tidak ingin ada hubungan lagi dengan Tuhan. Sayonara, bye, ciao, saya capek sakit hati. Kita membenci dan meninggalkan Tuhan. Tapi menariknya, perempuan Sunem ini enggak menutup diri, enggak juga membenci dan meninggalkan. Dia datang kepada abdi Allah. Apa yang dilakukan? Dia menata ulang hatinya, dia mengkalibrasi hidupnya. Saya tahu Tuhan itu berdaulat, saya tahu Tuhan itu baik. Saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami rasa sakit ini. Tetapi saya tetap datang kepadanya dan meminta Tuhan untuk mengubah keadaan saya. Karena saya tahu hanya Dia yang bisa melakukannya. Dia hancur hatinya, dia pedih hatinya, dia nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi dia berupaya datang kepada Tuhan karena dia percaya. Inilah iman. Iman itu bukan berarti kita tidak merasakan apa-apa. Kadang-kala menyakitkan. Tapi inilah iman. Di dalam rasa sakit dan kepedihan, kita tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Maka kita perlu belajar dari perempuan Sunem ini. Dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada abdi Allah, menata ulang dan mengkalibrasi hatinya dan hidupnya. Berapa kali kita mengalami kekecewaan, kesedihan, atau mungkin hampir putus asa. Dalam konteks keluarga mungkin, kita berkali-kali dikecewakan oleh saudara kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh kerabat dekat kita. Sehingga kita nggak mau mengungkapkan keinginan hati kita terlalu capek untuk bersedih, kita nggak mau kehilangan harapan, kita kecewa dengan segala yang terjadi. Tapi marilah kita datang sama seperti perempuan Sunem ini. Dia tahu apa yang terjadi dalam dirinya dengan kesedihan
dan kebingungan perasaannya. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dan dia mengizinkan Tuhan menata ulang hatinya. Mengkalibrasi motivasi dalam hatinya. Dan belajar lagi mengenal Tuhan dengan benar. Bapak saudara, mungkin Bapak saudara dalam hidup ini mengalami situasi yang tidak mudah. Dalam konteks keluarga juga sama. Kita kemarin sudah belajar. Mungkin kita ketemu dengan suami yang rumit, istri yang rumit, saudara yang rumit, orang tua yang rumit, keluarga yang tidak sempurna. Tapi itulah cara Tuhan menata ulang hati kita. Mari renungkan ulang. Mau enggak kita dikalibrasi hati kita? Diatur ulang hati kita untuk mengasihi Tuhan. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Kebangkitan. Setelah keinginan, lalu kesedihan. Ayat ini memberitahukan kepada kita kebangkitan. Ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Mari kita menyoroti bagian ayat ini sebelum kita masuk kepada kebangkitan dari anak yang mati ini. Perhatikan bagaimana Elisa menjelaskan dirinya, kerapuan dirinya. Ada dua hal. Elisa tidak mengetahui perasaan dari perempuan itu. Tuhan sepertinya menutup, saya enggak tahu apa yang terjadi. Lalu yang kedua, di ayat 29:31, dia mencoba dengan caranya sendiri untuk menyembuhkan anak itu. Dia panggil Gehazi hambanya, Gehazi ini ada tongkat, kamu pergi duluan, kalau kamu sudah sampai tongkatnya taruh di atas anak itu. Tapi Gehazi bilang gini, maaf Pak Elisa, saya udah taruh di atasnya, tetapi gak ada tanda-tanda kehidupan. Inilah abdi Allah, bukan Allah. Hamba Tuhan, bukan Tuhan. Saya ulangi, hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau Bapak saudara menggantungkan pengertian Bapak saudara, iman Bapak saudara kepada orang yang berdiri di depan, akan mendapati dua hal ini. Ketidaktahuan dan kelemahan. Di bagian ini, mari kita menyoroti bukan kepada abdi Allah, tapi kepada Allah sang pemberi kebangkitan. Mari kita merenungkan iman kita. Mari kita merenungkan pengiringan kita. Disinilah kita melihat Elisa pun dia tidak tahu dan tidak bisa. Cara yang pertamanya gagal. Mari kita lanjutkan di ayat 34 dan 37. Ayat yang terakhir yang kita sama-sama baca. Ayat 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah itu ia berdiri kembali dan berjalan di dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. 37. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Setelah Elisa mencoba menyelesaikan dengan caranya sendiri, sekarang dia datang dengan cara dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mondar-mandir ke kanan, ke kiri. Dia coba membaringkan dirinya di atas anak itu. Dan anak itu bersin 7 kali. Apa arti bersin 7 kali? Saya juga tidak tahu. Saya enggak akan menafsirkan ini dengan ngawur. Enggak. Saya enggak tahu artinya. Pokoknya intinya anak yang mati ini hidup. Anak yang mati ini bangkit. Inilah kebangkitan. Lalu poin ini untuk apa? Saya mengajak kita merenungkan. Posisi dari perempuan Sunam ini mandul. Dia enggak punya anak. Saya mencatat di Alkitab, di perjanjian lama, itu ada perempuan-perempuan mandul yang Tuhan berkati dan Tuhan berikan anak.
Sarah dalam Kejadian melahirkan siapa? Ishak. Lalu setelah itu di 1 Samuel ada Hana. Siapa anaknya? Samuel. Lalu ada Rahel di Kejadian 29. Ada satu anak yang meneruskan keturunan Israel pada waktu itu, Yusuf. Perempuan mandul punya anak, anaknya itu anak perjanjian, anak yang memberkati. Ada namanya, tapi perempuan Sunem ini siapa nama anaknya? Enggak disebutkan. Bahkan kemana ini jadi apa enggak ada. Enggak sama dengan mungkin Elizabeth di perjanjian baru yang menjadi anaknya menjadi Yohanes Pembaptis. Enggak, biasa aja. Perhatikan ini. Anak dari perempuan Sunem ini adalah anak yang dibangkitkan. Ada 2 kebangkitan yang di dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja janda di Sarfat, lalu 2 Raja-Raja perempuan Sunem. Menjelaskan tentang apa? Inilah kebangkitan awal di dalam perjanjian lama. Apa arti kebangkitan? 2 hal. Kebangkitan dalam bagian ini membicarakan bahwa Tuhan itu enggak merencanakan kematian. Saya kasih gambaran Injil. Pertama, Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, buah pohon ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, binasa dan mati. Dan akhirnya mengalami kebinasaan. Tetapi menariknya adalah Allah memperbaharui dengan cara ini. Ini cicipan surga dengan cara yang mati dibangkitkan. Dan lewat Kristus kita mendapati bukan hanya Tuhan yang mati saja, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberi kepada kita pengharapan. Jadi kebangkitan di poin ini menjelaskan apa? Inilah pengharapan kita orang percaya. Saudara, sepedih apapun hari ini, sepedih apapun hidupmu, mungkin kau putus harapan, kehilangan harapan, putus asa, kita akan mati, lalu apa? Bangkit. Karena Kristus mati buat kita dan dia bangkit mengalahkan kematian. Dia memberikan kita pengharapan. Hidupmu yang menderita hari ini tinggal dalam tubuh dosa, tinggal dalam dunia yang berdosa, penderitaan menjadi bagian hidupmu. Tapi kau punya pengharapan. Tuhan akan membangkitkan hidupmu. Engkau hidup dalam dunia yang baru, engkau hidup dalam langit yang baru, engkau hidup dalam kekekalan dan penuh dengan cinta kasih Allah. Jadi kebangkitan di poin ini bicara tentang jauh lebih besar dari sekedar anak yang mati lalu bangkit. Bicara tentang apa? Bahwa dari awal Tuhan gak pernah merencanakan kematian dan kebinasaan. Kalaupun manusia gagal, Tuhan menjelaskan bahwa ada penebusan, ada pengharapan di dalam Kristus. Dalam konteks keluarga. Apa yang membuat kita enggak mau berharap? Anakmu yang bandel? Suamimu yang enggak mau dikasih tahu? Atau istrimu yang mungkin enggak pernah nurut dan mengasihi engkau? Atau mungkin saudaramu, kakakmu, adikmu, om, tante atau siapapun yang membuat engkau jengkel. Yang membuat engkau gak mau berharap lagi. Gak usah didoakan. Dari kecil aku udah doakan dia. Gak berubah. Gak usah, biarin aja. Kita hidup sama dengan perempuan Sunem. Gak mau berharap, gak mau berdoa, gak mau mengungkapkan keinginan hatinya. Dan kita menjadi orang Kristen yang apatis. Mari kita renungkan ini di bagian terakhir. Apa keinginan hati kita dalam keluarga kita? Kita berdoa mungkin tentang anak kita, pekerjaan kita, pasangan kita, hidup kita mungkin. Dan apa yang membuatmu gak mau berharap? Saking pedihnya, saking takutnya, gak usahlah didoakan, biarin aja. Tapi hari ini ada kabar anugerah buat kita. Marilah kita datang kepada Tuhan yang pemurah dan beranugerah. Hari ini Tuhan datang kepada kita. Tuhan datang secara spesifik pada keluarga kita. Untuk memberikan kemurahan hatinya buat kita orang berdosa. Untuk memberikan anugerahnya kepada kita orang yang gak mau berharap. Orang yang takut, orang yang mungkin sedih, orang yang mungkin gak mau kecewa, gak mau kehilangan. Sama seperti perempuan Sunem ini. Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kebinasaan. Tuhan merencanakan pengharapan di dalam kita. Lewat Kristuslah kita punya pengharapan.
Bukan karena perpuluhan kita yang besar. Bukan karena hidup rohani kita yang mungkin bisa dibanggakan. Bukan karena prestasi dan jasa kita bisa punya pengharapan. Hanya karena Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan, kita punya pengharapan. Maka undangan buat kita. Maukah saudara berharap di dalam Tuhan? Tuhan yang pemurah dan beranugerah. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa.